Harley Davidson. Jika kamu mendengar dua kata itu, kemungkinan besar yang terlintas di kepalamu adalah sebuah motor besar yang prestisius yang hanya bisa dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Produsen motor tersebut masih eksis hingga saat ini dan memiliki citra yang sangat kuat dengan kendaraan bernilai prestisnya, sebab nama Harley Davidson sudah sangat ikonik di dunia perotomotifan. Namun, bukan berarti perjalanannya semulus itu. Ya, perjalanan Harley Davidson hingga menjadi merek motor yang eksklusif hingga hari ini tak terlepas dari naik dan turun, pasang dan surut. Harley Davidson adalah produsen sepeda motor Amerika yang didirikan pada awal abad ke-20 di Milwaukee, Wisconsin. Tidak hanya terkenal di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia, dan menjadi salah satu produsen sepeda motor terbesar dan memiliki pengikut atau penggemar yang loyal. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1903 oleh William S. Harley dan Arthur Davidson. Perusahaan Harley Davidson sempat menjadi penghasil sepeda motor terbesar di dunia selama periode akhir Perang Dunia I hingga tahun 1928. Siapa sangka, Harley Davidson punya sejarah panjang dalam banyak pertempuran penting. Sejarah mencatat, dalam beberapa pertempuran, motor Harley Davidson dikembangkan untuk bisa menaruh senapan mesin sehingga memudahkan tentara Amerika Serikat saat bertempur. Harley Davidson, terutama seri WLA, bahkan punya peran sebagai kendaraan tempur saat terjadi Perang Dunia I dan II. Sebanyak 90.000 unit diproduksi untuk keperluan perang. Antara tahun 1945 dan 1970, jumlah pemilik sepeda motor terdaftar di Amerika Serikat menunjukkan peningkatan yang besar, melonjak dari hampir 200.000 menjadi 2,8 juta. Ini dapat dikaitkan dengan perubahan ekonomi, preferensi pribadi pemilik mobil, atau keadaan keuangan saat itu dari mereka yang memiliki cukup uang untuk dibelanjakan pada kemewahan ekstra. Pada akhir 1970-an, Harley telah berevolusi dari sekedar merek dan pabrikan sepeda motor menjadi merek gaya hidup atau lifestyle. Mereka memiliki jaket, rompi, t-shirt, dan berbagai memorabilia untuk melengkapi lifestyle ini. Bahkan memiliki klub sendiri yang disebut Harley Owners Group untuk pelanggan yang benar-benar menjalani gaya hidup Harley. Menjelang tahun 1980-an, baby boomer menjadi makmur setelah periode resesi ekonomi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Harley Owners Group tumbuh menjadi per 90.000 anggota saat itu. Pada tahun 1984, perusahaan membuat margin keuntungan besar hampir $3 juta. Hanya beberapa tahun kemudian, keuntungan tumbuh sebesar $1,3 juta lagi, mencapai sekitar $4,3 juta yang diperoleh. Harley Davidson terus tumbuh pada pertengahan 90-an dan melanjutkan kekuasaan supremasi ini hingga abad berikutnya. Melaju cepat pada tahun 2006, ketika kelompok pelanggan inti atau pelanggan setianya mencapai usia paruh baya, harga saham mencapai puncaknya dan melaporkan laba lebih dari $1 miliar pada tahun 2006 itu. Namun, ternyata ini menjadi tahun terakhir yang sukses bagi perusahaan terkenal ini. Pada tahun 2007, resesi melanda. Harley berjuang dengan penjualannya dengan harga saham yang anjlok antara tahun 2006 hingga 2009. Sebelum resesi melanda, Harley telah mencoba memasarkan ke audiens baru dan lebih muda, termasuk sepeda berorientasi wanita, sepeda anak-anak,
dan model hemat bahan bakar untuk mengikuti perubahan zaman. Sayangnya, waktu resesi benar-benar memusnahkan semua harapan yang dimiliki Harley untuk memperbarui dan memodernisasi pasar saat itu. Untuk bertahan dari resesi baru, Harley terpaksa kembali ke dasar, memproduksi sepeda yang mereka tahu diinginkan pelanggan mereka, bahkan jika target pasar ini menua dan pelanggan berkurang. Hal ini menghasilkan produksi motor besar dan keras, gaya helikopter, dan motor yang sangat maskulin dan besar. Meskipun kembali ke akar intinya dan menolak evolusi, strategi ini berhasil, setidaknya untuk saat itu. Masalah utama yang mereka miliki adalah bahwa basis pelanggan inti mereka menua dan Harley tidak berkembang seiring waktu. Atau singkatnya, mereka stuck. Pada tahun 1985, usia rata-rata pemilik sepeda motor adalah 27 tahun. Usia rata-rata ini meningkat menjadi 41 tahun pada tahun 2003 dan 50 tahun pada 2008. Menunjukkan bagaimana mereka yang menikmati sepeda Harley semakin tua dan generasi muda tidak tertarik dengan gaya sepeda, citra merek, atau konsep sebuah sepeda motor sama sekali. Faktor kedua yang berperan dalam kejatuhan Harley adalah harganya yang mahal. Harga rata-rata sepeda Harley adalah sekitar $20.000, yang mungkin menurut sebagian orang harganya terlalu tinggi untuk kendaraan yang tidak praktis, fungsional, atau bergaya. Untuk harga yang tinggi ini bisa disebabkan karena pajak yang sangat tinggi untuk produksi motor di Amerika Serikat. Milenial dan generasi muda umumnya tidak memiliki $20.000 untuk mainan, dan jika mereka memiliki tambahan $20.000, biasanya akan digunakan untuk kebutuhan hidup atau gaya hidup lainnya, misalnya seperti menyewa atau membeli rumah, dan untuk gaya hidup lainnya misalnya milenial memilih menggunakan uang itu untuk traveling. Masalah terakhir bisa menjadi campuran dari dua sebelumnya. Image dari merek Harley Davidson, yaitu sebuah moge yang dianggap untuk pria paruh baya dan bukan untuk milenial, wanita, atau mereka yang biasanya terlihat mengendarai motor di sekitar kota atau jalan terbuka. Untuk yang satu ini, Harley harus melakukan sesuatu, atau mereka akan ditinggalkan selamanya. Meskipun memiliki pengikut yang setia, dapat dilihat dengan jelas bagaimana merek Harley memudar dalam beberapa tahun terakhir karena ketidakmampuan atau kurangnya keinginan untuk berkembang dengan pasar saat ini, titik harga saat ini, dan demografi pembeli saat ini, serta bagaimana kompetitornya. Untuk itu, dalam beberapa waktu terakhir, Harley Davidson telah berinovasi dalam segi bisnis dan teknologi agar tetap relevan. Misalnya, Harley Davidson mendukung kostumisasi motor, membuat strategi jangka panjang agar penggemarnya tetap loyal, serta mengajak generasi baru untuk bergabung bersama menggunakan motor mereka.